Kita akan melanjutkan kuliah kita dengan topik protein. Terakhir kita sudah bicara tentang jenis-jenis asam amino. Nah, di sini ada asam amino apa saja, apa itu asam amino, dan lain-lain. Nah, mungkin kita review sebentar sambil memanggil nama kalian ya. Kita mulai dari yang kelihatan di saya, Naswa. Apa itu yang disebut asam amino, Naswa? Asam amino itu yang ada gugus karboksil sama gugus amin. Belum lengkap? Harus bagaimana gugus karboksil dan aminnya? Terhubung pada satu atom karbon. Betul, ada gugus karboksil dan amin, dan keduanya terikat pada atom karbon, satu atom karbon atau disebut atom karbon alfa. Ya, lalu kita lanjutkan. Naswa sudah. Tiara, ini jangan lupa kamera ya. Tiara sudah siap? Bentar ya Bu, belum siap, bentar. Oke, Tiara belum siap. Sambil menunggu Tiara bersiap, Devri. Hadir Bu. Oke, Devri kamera. Nah, kita tahu ada beberapa jenis asam amino yang itu akan dikelompokkan berdasarkan karakteristiknya ya. Dan ini karakteristik amino ini akan menentukan karakteristik protein yang dibentuknya. Pertama ada jenis asam amino yang bersifat hidrofobik. Tolong berikan satu atau dua contoh asam amino yang hidrofobik, Devri. Asam amino hidrofobik itu contohnya tandanya ada glisin sama alanin. Betul sekali, ada glisin dan alanin. Lalu kembali Tiara, semoga sudah siap. Ada asam amino yang masih cukup hidrofobik, tapi dia punya spesifikasi yang lain, yaitu dia aromatik. Tolong berikan contohnya, Tiara, asam amino yang aromatik. Halo, Tiara. Sudah siap? Halo Bu, iya. Boleh diulangi lagi pertanyaannya? Asam amino yang aromatik, Tiara. Asam amino yang aromatik. Tinggal buka slide-nya yang kemarin ya. Tirosin. Oke, tirosin dan Terus fenilalanin. fenilalanin. Oke, betul sekali. Itu adalah contoh asam amino yang aromatik. Lalu ada asam amino yang bersifat polar. Ya, ini tadi Devri sudah, Tiara sudah, Nadira. Tolong berikan contoh asam amino yang bersifat polar, tapi tidak bermuatan. Kalau polar tak bermuatan itu ada serin, treonin, sama prolin. Masih ada lagi sih, cuman itu aja kali ya Bu. Oke, glutamin masuk nggak? Glutamin masuk. Oke, ya. Kita lanjutkan, Gary. Iya, asam amino polar yang bermuatan. Apa itu, Gary? Contohnya? Ya, Bu. Asam amino polar dan bermuatan. Tolong berikan contohnya. Asam amino polar bermuatan itu polar bermuatan metionin bukan, Bu? Metionin? Bentar. Histidin? Histidin bisa. Satu lagi? Arginin? Apa? Arginin. Arginin enggak mestinya. Coba arginin iya enggak? Dicek betul.
Sebentar, Bu. Di mana ya dulu? Nah, ini karena ini pertanyaan terakhir, kita lihat. Nah, arginin iya ya. Jadi ini ciri khas dari asam amino polar yang bermuatan adalah di rantai sampingnya ada gugus amin seperti histidin, arginin atau lisin, atau ada gugus karboksil. Nah, ada seperti asam aspartat dan asam glutamat. Nanti kita akan lihat, semoga hari ini sudah masuk ke topik itu. Kenapa dia dikatakan bersifat polar gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Hari ini kita masih berbicara tentang asam amino dan kita masih berbicara tentang protein. Ini sudah dari ini. Nah, memang ada 20 asam amino ya yang sudah kita bahas kurang lebih. Ini itu kita sebut sebagai asam amino yang populer. Tapi apakah hanya ada 20 asam amino tersebut? Sebetulnya tidak. Jadi memang rata-rata asam amino yang paling banyak ya 20 itu. Tapi ada juga asam amino. Maaf, ini di mana? Ada juga asam amino lainnya yang jumlahnya atau frekuensi ditemukannya dalam sel itu tidak terlalu banyak. Jadi ini kita sebut asam amino yang tidak populer. Nah, asam amino ini ada yang sebetulnya turunan dari asam amino yang populer. Jadi dia sedikit termodifikasi. Apa itu termodifikasinya setelah terpolimerisasi atau sebelum terpolimerisasi? Contohnya, apabila kita lihat kolagen, ada yang tahu apa itu kolagen? Itu Bu yang di kulit ya Bu? Ya, salah satu penyusun kulit ya. Nah, ini kolagen itu adalah protein. Jadi protein yang sifatnya struktural, menyusun struktur sel, gitu, menyusun struktur tubuh. Ini kolagen ini banyak mengandung prolin dan lisin yang termodifikasi. Bagaimana termodifikasinya? Sederhana, hanya salah satu gugus H-nya tergantikan oleh hidroksi. Jadi namanya berubah menjadi hidroksiprolin dan hidroksilisin. Ya, efeknya bisa ditebak apa ya? Jadi ini akan menjadi lebih hidrofilik gitu ya, karena ada gugus tambahan OH-nya. Lalu ini contohnya lagi di protein miosin. Nah, ini ada lisin, masih lisin lagi nih. Tapi dia termodifikasi salah satu gugus hidrogennya tergantikan dengan metil. Jadi metil lisin. Atau di protein penggumpal darah ada asam glutamat yang termodifikasi menjadi karboksi glutamat. Ini glutamat kita tahu pada rantai sampingnya sudah ada gugus karboksi, berarti dia tambahan satu gugus karboksi lagi sehingga menjadi karboksi glutamat. Atau asam amino yang mengandung sulfur. Mungkin ada yang ingat apa saja asam amino yang mengandung sulfur? Tadi sampai siapa? Aris barangkali? Apa saja asam amino yang mengandung sulfur? Apa ya, Bu? Bentar. Cuman ada sedikit asam amino yang mengandung sulfur, itu sebaiknya hafal. Asam amino yang mengandung sulfur. Ini ya, Bu, apa? Sistin. Sistin dan metionin. Ya. Nah, kalau kita lihat tabel periodik, di bawah sulfur itu ada Se atau selenium. Nah, jadi ada sedikit modifikasi sulfurnya pada asam amino itu tergantikan dengan selenium. Contohnya di sini selenosistein. Nah, jadi ada juga di sel tuh selenosistein. Nanti berfungsi untuk sesuatu. Atau ada ini sebetulnya produk antara atau metabolit antara dalam
jalur metabolisme asam amino ya untuk menghasilkan 20 jenis asam amino yang terkenal itu, yang umum itu, yang populer itu. Nah, diantaranya ada ornitin dan citrulline. Nah, jadi memang yang paling banyak kelimpahannya ada 20, tapi banyak juga sedikit modifikasi dari bentuk-bentuk itu ya. Jadi totalnya mungkin dengan yang aneh-aneh ini ada sekitar 300-an lah asam amino itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tadi contoh ya. Hidroksilisin, ini lisin saat ditambahkan atau termodifikasi ada tambahan gugus hidroksi. Ini prolin, ada tambahan gugus hidroksi jadi hidroksiprolin. Nah, selanjutnya saya ganti mode dulu. Oke. Ini. Asam amino ini punya sifat dia dikatakan dipolar atau kita sebut juga sebagai ion sweeter atau ion hibrid. Apa maksudnya? Jadi dia bisa bersifat baik sebagai donor elektron atau akseptor elektron. Atau dalam kenyataannya dia juga bersifat sebagai, tadi kalau yang dilepas kita sebut donor elektron atau akseptor elektron, kenyataannya itu dia donor atau akseptor proton. Jadi ada muatan yang dipindah-pindahkan, bisa berubah-ubah muatannya. Ya, oke, kita lihat bagaimana itu mungkin. Nah, kembali lagi, tadi sudah disampaikan oleh Naswa, ciri khas asam amino adalah dia punya gugus karbonil dan dia punya gugus amin. Nah, pada pH yang tinggi, apa yang terjadi? Gugus amin ini umumnya berada pada kondisi seperti ini, NH2. Ya. Kalau pH-nya turun dari pH yang sangat basah, maka gugus amin ini punya kecenderungan untuk mengikat proton. Ya. Jadi dia berubah menjadi ini. Ya. Nah, jadi antara pH yang tinggi dan pH yang lebih rendah, gugus amin ini mungkin berubah ya. Dari yang tidak mengikat proton dan yang mengikat proton. Nah, apa akibatnya? Ketika dia belum terdisosiasi, kita katakan seperti ini ya, belum mengikat proton, maka dia tidak bermuatan si gugus aminnya. Tapi kalau dia sudah berubah menjadi NH3+, maka dia bermuatan 1+. Sebaliknya, kita lihat gugus karboksilnya. Pada pH yang sangat rendah, ya ini kita sudah pernah lihat contohnya sama-sama waktu kita bahas asam asetat, asam fosfat, dan lain-lain. Pada pH yang sangat rendah, gugus karboksil ini cenderung tidak terdisosiasi, ya atau belum terdisosiasi. Ketika pH-nya dinaikkan, maka apa yang terjadi? Gugus karboksil ini cenderung mulai terdisosiasi. Jadi dia akan melepaskan proton dan berubah menjadi COO-. Nah, maka kita lihat ada 3 kemungkinan bentuk asam amino ini, ya, atau spesies asam amino ini. Jadi pada pH rendah, kita lihat gugus karboksilnya belum terdisosiasi. Maka gugus karboksilnya masih netral. Gugus aminnya sudah berikatan dengan proton, maka dia bermuatan +1. Secara keseluruhan, kita lihat pada pH rendah, maka dia akan ada 0 + 1, jadi muatan totalnya +1. Atau kita katakan asam amino ini berada dalam bentuk kationik. Pada pH yang mendekati netral, gugus aminnya sudah berikatan dengan proton, masih berikatan dengan proton ya, jadi muatannya tetap +1. Gugus karboksilnya, dia sudah terdisosiasi, berarti dia muatannya -1. Secara keseluruhan, maka muatannya ada +1, ada -1, maka dia menjadi 0. Nah, pada kondisi ini kita katakan asam aminonya berada pada posisi netral
atau total muatannya adalah 0 atau sweeter ion ini. Ya. Pada pH tinggi, pada kondisi basah, gugus karboksilnya masih bermuatan ya, tentu saja masih terdisosiasi. Gugus aminnya sudah tidak berikatan dengan proton lagi, jadi muatannya netral. Sehingga keseluruhannya muatannya menjadi -1. Atau kita katakan asam amino ini berada pada kondisi atau bentuk anionik, bermuatan negatif. Nah, jadi kita lihat, ini ada 3 kemungkinan bentuk asam amino. Nah, maka kita lihat bagaimana ya, tadi masing-masing gugus amin dan gugus karboksilnya, gugus aminnya merupakan basa lemah, ada kesetimbangannya, gugus karboksilnya merupakan asam lemah, ada kesetimbangannya. Maka kita lihat asam amino umumnya punya 2 nilai pKa. Nah, punya 2 nilai pKa. Kita mulai dari yang paling sederhana, glisin. Ada pKa 1 yang pada kisaran asam 2,3, ini menyatakan kesetimbangan disosiasi dari gugus karboksil. Dan ada pH yang pKa 2, ini menyatakan kesetimbangan disosiasi untuk gugus aminnya. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan, gugus karboksilnya, pKa dari gugus karboksil ini berada pada kisaran pKa 2. Kita lihat ya, kita skimming dari atas ke bawah, ini kisarannya sekitar 2 lah. Mulai dari 1,8, 1,7, 2,1, 2, 2,5, 2,4. Jadi yang pKa sekitar 2 ini menunjukkan kapan terdisosiasinya gugus karboksil inti ya, yang terikat pada atom karbon alfa. Yang kedua, ada pKa yang kisarannya 9. Ini kita lihat ya, kita skimming mulai dari 9,1, 10, 9,8, ini sekitar 9 lah. 9 sampai 10. Nah, itu menunjukkan kesetimbangan disosiasi untuk gugus aminnya. Lalu, untuk asam amino yang bermuatan atau rantai sampingnya punya tambahan gugus karboksil atau gugus amin, maka dia punya pKa 1 lagi. Ya, jadi kita tulis ini pKa dari rantai samping atau R group. Nah, kita tes. Pertama, asam glutamat. Kita tahu asam glutamat pada kondisi netral, pH netral, dia bermuatan asam. Ya. Atau asam amino yang bersifat asam. Nah, kita lihat di sini pKa tambahannya 4,3. Jadi ini menunjukkan disosiasi gugus karboksil yang ada pada asam glutamat. Demikian pula asam aspartat. Nah, ini 3,9. Ya. 3,9 berarti asam aspartat di rantai sampingnya punya gugus karboksil. Sebaliknya, ya, seperti lisin, arginin, itu pKa rantai sampingnya tinggi, menunjukkan pada rantai sampingnya terdapat gugus amin. Nah, yang menarik, tadi yang disebut Gary, kalau tidak salah ya, contoh asam amino yang bermuatan itu histidin. Histidin punya tambahan gugus amin di rantai sampingnya, tapi pKa-nya 6. Ya. Jadi ini walaupun dia di rantai sampingnya punya gugus amin, bukan punya gugus karboksil, tapi pKa-nya 6. Dan kalau kita perhatikan secara keseluruhan, yang punya pKa mendekati netral ya, 6 atau 7 atau 8 itu cuma histidin. Maka dalam sel yang merupakan buffer utama, ya, sehingga asam amino yang berperan sebagai buffer utama ya, sehingga pH sitosolnya kurang lebih ada di kisaran 7, di kisaran netral, itu adalah histidin. Oke, kita lanjutkan sedikit. Nah, di sini berarti apa? Kalau kita buat kurva titrasi untuk glisin, ya, agak berbeda kurva titrasinya dengan asam asetat atau asam fosfat. Nah, kita akan temukan
bentuknya memang akan ada dua daerah landai ya, yang menunjukkan pKa 1 dan pKa 2. pKa 1-nya ada di kisaran asam. Ini menunjukkan kesetimbangan si karboksilnya. Dan pKa yang kedua ada di sekitar basa, ini sekitar 9, menunjukkan kesetimbangan gugus aminnya. Nah, lalu tadi disampaikan ada asam amino yang berkondisi netral atau tidak bermuatan. Nah, kapan seluruh asam amino ini berada pada kondisi tak bermuatan? Nah, itu kita nyatakan sebagai pada pH sama dengan Pi, atau yang kita sebut sebagai titik isoelektrik. Titik isoelektrik adalah pH tertentu yang menyatakan bahwa pada kondisi itu asam amino tersebut bermuatan, keseluruhan dari asam amino tersebut bermuatan netral. Bagaimana menghitungnya? Ini adalah nilai tengah antara pKa 1 dan pKa 2. Ya. Jadi kalau kalian gambarkan kurva titrasi ini, pertama kalian akan dapat kurva titrasi yang bawah. Ini kesetimbangan antara yang gugus karboksilnya tidak bermuatan dan gugus karboksilnya bermuatan. Jadi pada kondisi pH sama dengan pKa 1, akan ada 50% asam amino yang gugus karboksilnya belum terdisosiasi dan 50% asam amino yang gugus karboksilnya sudah terdisosiasi. Itu pada pH sama dengan pKa 1. Pada pH sama dengan pKa 2, maka kita akan jumpai asam aminonya setengahnya. Aminnya belum mengikat proton, dan setengahnya asam aminonya sudah mengikat proton. Sehingga di tengah-tengah antara pKa 1 dan pKa 2, jadi Pi sama dengan setengah kali pKa 1 tambah pKa 2. Pada titik isoelektrik ini, seluruh asam aminonya berada pada kondisi netral. Nah, lalu, jadi ini muatan netonya adalah 0 atau kita sebut titik isoelektrik atau pH isoelektrik. Nah, bagaimana kalau pKa-nya lebih dari 1? Ya. Atau dengan kata lain, gugus atau rantai sampingnya bermuatan, bisa terdisosiasi, seperti glutamat ini. Bagaimana menentukan nilai PI-nya? Tadi siapa yang belum? Sudah Ikhlas. Bagaimana menentukan PI dari asam amino yang bermuatan? Kita ambil contoh pertama, glutamat. Dirata-ratakan juga Kak, Bu? Ya, tapi yang mana? Mungkin nanti di titik iso itunya ada 2 mungkin Bu. Jadi pKa 1 sama pKa 2 dirata-ratain, habis itu pKa 3 sama pKa 2, mungkin begitu Bu. Nah, ini harus hati-hati kita lihatnya, ya. Jadi kalau pKa-nya ada lebih dari 1, ada lebih dari 2, maka kita perlu lihat pada pKa 1 ini menunjukkan apa? Tadi Ikhlas, sekarang kita lanjut ke siapa yang belum, Davin. pKa 1 ini kesetimbangan antara apa dan apa, Davin? Ini kesetimbangan antara yang, jadi ini yang di gugus pertamanya, gugus karboksil yang pertama. Berarti kalau gugus karboksilnya yang pertama itu, keseimbangan antara gugus karboksil yang pertama, berarti ini asam amino yang muatannya berapa dan berapa? Menunjukkan keseimbangan antara asam amino yang muatannya berapa dan berapa?
eh, Nah, kita gambarkan dulu. min Ini atom karbon alfa, ini ada gugus karboksil, ini ada gugus amin. Ya, ini begini ya kurang lebih ya. Ini H. Ini satu lagi adalah R. Nah, pKa1 ini berarti bagaimana? PKA1 hanya berarti masih Ini, P. lengkap ya, Bu? pKa1 keseimbangan antara yang bagaimana dan bagaimana? Ayo. Yang ini yang tergambar di layar, terus jadi yang hanya lepas. Yang H yang di gugus karboksil yang utamanya, bukan yang di R-nya. Oke, ini ya. Iya, yang itu. Berarti muatannya berapa dan berapa? Kita Ini lihat. berarti netral. Netral. Hati-hati. Dan Pada pH 1, katakanlah pH yang sangat rendah 1. Muatannya kira-kira berapa? muatannya +1 bukan? Oke, +1. Ya, ini saya tulis glutamat +1 dan pada pH 4 contohnya muatannya 0. 0? Iya, 0. Oke, terima kasih Davin. Lalu kita lihat pada pKa 3. Ya, yang di sini adalah pKa-nya 9,67. Siapa tadi yang belum? Rafli. Ya, Bu. pKa 3 ini menunjukkan keseimbangan antara asam aminoglutamat dengan bentuk yang mana? Atau muatannya berapa? Kalau saya kepikirannya antara -1 atau -2. -1 Oke, kita tadi. lihat. -1. Pada pH yang sangat tinggi, pH 14. Ini bentuknya gimana? Berarti harusnya itu NH2 terus COOH sama yang bawahnya juga COOH gitu, Bu. Oh, pH 14 musuh ada CO. 14. Ya, berarti nggak ada. Jadi, Bukan. ya, muatannya jadi berapa? -1. -1? Glutamat. Ini lihat bentuknya. Oh iya. 0. Ya, 0. bukan. Ayo dong. Tunggu. Ini negatif. Oh, Ini negatif. -2. Oh iya sih. -2. Oh iya, itu NH2. Dan Sama enggak pH. Iya betul, -2 dan jadi kalau pH-nya kurang lebih 8. -1. -1. Bukan. Betul, kan ini yang berubah kan? Oh ya. Ya. Oke, yang terakhir pada pKa 2. Siapa yang belum? Yoe. Halo Yoe, ada? Halo Bu, udah on cam? Nah, yuk pada pKa 2 ada keseimbangan. pKa 2 ini menyatakan keseimbangan antara glutamat yang bermuatan berapa dan berapa? -3 ya Bu? Ada -3? Kurang yakin sih Bu. Kita lihat kan cuma yang bisa terdisosiasi 1, 2, 3. Ini pKa 1. Ya. Ini pKa 2. pKa 3 kan ini kan? Maaf, bukan pKa 3. Maksudnya ya, iya, yang ini ya, yang 4,25. PKR ya. Maaf, tadi saya salah.
pada PKR. Ini betul, ini PKA 3, ini PKA 2, PKR. Nih, yang ini. Jadi muatannya berapa dan berapa ini? Ini sudah terdisosiasi, ini dalam bentuk menangkap proton, variasinya adalah ini satu negatif dan ini yang satu belum negatif kan? Jadi muatannya berapa dan berapa? Mungkin 0 dan min 1, Bu. Oke, 0 dan min 1. Oke, terima kasih. Nah, jadi kita lihat. PI itu menyatakan pH di mana seluruh asam aminonya berada pada kondisi netral. Nah, kondisi netral berarti muatannya harus 0. Ya. Berarti ada di mana dia? Ada di antara pKa1 dan pKa2. Nah, jadi ngitung PI-nya tidak dirata-ratakan ketiganya, tapi kita lihat, oh ini dan ini ya. Berarti setengah dari pKa1 dan pKa2. Begitu ya? Semoga jelas ya. Nah, ini oke. Jadi kalau kita buat kurva titrasinya, nah isoelektriknya di sini di antara pKa1 dan pKa2. Jadi kita perlu lihat dulu bentuknya itu ada apa saja dan masing-masing pKa itu menyatakan kesetimbangan antara bentuk yang mana. Baru kita bisa menentukan titik isoelektriknya ada di yang mana. Kita coba satu lagi. Nah, sekarang kita lihat asam amino yang di rantai sampingnya terdapat gugus amin. Nah, tadi siapa yang belum? Azmi. Ya. Halo Azmi? Ya Bu, ada Bu. Yuk, kamera Azmi. Nah, berarti bagaimana menghitung PI-nya? PI-nya ada di mana, Azmi? Bisa langsung ditebak atau mau satu-satu? Satu-satu lah ya. PKa1 ini kesetimbangan antara apa dan apa, Azmi? Yang Lisin yang bermuatan berapa? plus 2 sama plus 1. Plus 2 dan plus 1, betul. Karena kita hanya melihat ini sudah ya dua-duanya pada pH rendah, ini dua-duanya bermuatan positif. Satu ini, yang satu bermuatan negatif, yang satu belum bermuatan. Jadi plus 2 dan plus 1. Oke, terima kasih Asmi. Alisa, pada PKa2. PKa2 berarti plus 1 sama 0. 9,0. Berarti dia menyatakan yang mana? Yang ini ya. Ini plus 1 dan 0. Terakhir, ini sudah semua. Suha, PKa3. Pada PKa3 keseimbangan antara mana dan mana, Suha? Apa ya, Bu? PKa3 10,5. Ini menyatakan kesetimbangan antara lisin yang bermuatan berapa? Ini sudah ya, ini PKa1, ini PKa2, ini PKa3 berarti. Nggak ada suaranya Bu, ya? Halo, tes. Sinyal Halo, saya. halo? Iya. Jadi kesetimbangan antara lisin yang bermuatan berapa, Suha? Halo, halo? Bisa terdengar?
Halo, Suha? Halo, apakah ada yang bisa mendengar atau ini fresh di saya ya? Bisa terdengar, Bu. Oke, oke. Ayo Suha, ini yang bermuatan yang mana? PKA 3. Halo Ibu, maaf sinyalnya jelek di tempat saya. Ya, oke. Kalau sinyal jelek, kamera nggak usah on, nggak apa-apa ya. 0 sama min 1 mungkin Bu. 0. Nice, maaf. 0 dan min 1. Berarti ini kan plus, minus 1. Ada yang minus 1? Nah, 0 dan minus 1. Ini berarti yang 1 plus. Ini sudah ya. Ini berarti muatannya tidak bermuatan. Berarti minus 1 dan plus dan 0 dan minus 1. Oke, betul. Terima kasih, Suha. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, yang muatannya netral ada di antara PKA 2 dan PKA 3. Berarti PI-nya di mana? PI-nya ya setengah dari PKA 2 dan PKA 3. Jadi PI-nya ada di antara ini. Ya. Itu cara menentukan PI. Jadi kita perlu lihat dulu spesinya atau bentuknya ada yang bermuatan apa saja, baru kita bisa menentukan PI-nya ada di mana, atau baru kita bisa menghitung PI-nya berapa. Nah, mengapa sih PI ini penting? Nah, ini contohnya ya. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa PI ini hubungannya utamanya dengan muatan. Pada kondisi pH sama dengan PI, maka asam amino tersebut akan menjadi seluruh bentuk asam amino tersebut adalah netral atau tidak bermuatan. Nah, kalau dia tidak bermuatan, maka kecenderungannya dia akan lebih sulit larut dalam air. Ya, kita tahu kalau dia bermuatan, maka dia akan lebih mudah larut dalam air. Nah, ini ditampilkan contohnya adalah kurva kelarutan dari protein atau gabungan dari asam amino ya. Nah, di sini kita lihat, nah ini S artinya solubility atau kelarutan. Nah, ini berarti pada pH sama dengan PI-nya, dia kelarutannya paling rendah. Ini protein yang lain pada pH di sekitar PI-nya, ini kelarutannya paling rendah. Demikian pula protein yang ini. Terus kalau kelarutannya paling rendah, apa manfaatnya buat kita? Nah, kita berbicara bahwa orang-orang bioproses ini akan memproduksi protein atau asam amino. Contohnya kita mau memproduksi enzim, misalnya ya. Kita mau memproduksi enzim yang akan digunakan, nah ini kesukaannya Gary nih ya, untuk menghidrolisis amilum atau pati. Jadi kita misalnya akan memproduksi amilase. Amilase adalah salah satu enzim yang nilai komersilnya besar. Nah, kalau kita mau memproduksi enzim amilasenya misalnya mau digunakan di industri gula yang menghidrolisis pati menjadi glukosa. Nah, kalian bayangkan, kalian kalau mengelola usaha tersebut, enzim apa yang akan dipakai? Apakah enzim murni atau enzim kasar atau kita sebut crude enzim? Apa itu crude enzim? Crude enzim itu enzim yang belum betul-betul murni. Ya, jadi kita tahu enzim ini kan dihasilkan oleh mikroba ya. Jadi kalau orang bioproses, biasanya yang dipakai atau yang paling banyak dipakai di industri bioproses ini masih sel mikroba. Belum sel tingkat tinggi, belum sel hewan gitu ya, belum sel tumbuhan, apalagi stem cell gitu ya. Kebanyakan masih sel mikroba. Nah, sel mikroba ini menghasilkan enzim bisa dua.
bisa di-keep di dalam selnya, maka enzimnya kita sebut sebagai enzim intraseluler. Bisa enzimnya ini dikeluarkan dari dalam sel keluar, maka kita sebut sebagai enzim ekstraseluler. Contohnya amilase tadi, enzim yang digunakan untuk menguraikan amilum itu termasuk enzim ekstraseluler. Nah, ini sebetulnya bisa ditebak, ada logisnya. Ya. Kenapa sih enzim amilase itu sifatnya ekstraseluler? Nah, kita tebak nih. Si mikroba itu menghasilkan sesuatu pasti ada tujuannya. Jadi intinya sel mikroba itu secara alami tidak akan menghasilkan sesuatu yang sia-sia untuk dirinya. Ya. Jadi dia mikroba mah kalau dalam kondisi wild type-nya ya itu nggak kayak kita gitu ya. Kita kan jalan-jalan ke mall, ya syukur ya alhamdulillah bahwa selama pandemi ini kita jalan-jalan ke mallnya jadi banyak berkurang gitu ya, atau bahkan nggak pernah. Nah tapi kan kita tuh kalau iseng kadang-kadang ya, terutama ini yang perempuan punya hobi kadang-kadang window shopping gitu ya. Jadi jalan-jalan ke mall, browsing, cuci mata di mall gitu ya, ngeliat-liat barang. Banyak barang yang sebetulnya nggak perlu-perlu amat, terus akhirnya dibeli gitu kan. Terus akhirnya di rumah punya tumpukan tas lah, tumpukan baju, tumpukan sepatu, yang mungkin dipakainya cuma setahun sekali, atau bahkan nggak pernah dipakai. Mungkin ada yang seperti itu ya, atau mungkin banyak yang seperti itu. Semoga kita nggak seperti itu, tapi mungkin ada yang seperti itu. Sel tuh nggak seperti itu. Sel dalam kondisi wild type-nya, dalam kondisi alaminya, kalau dia nggak perlu, dia nggak akan bikin. Ya, jadi kalau diterjemahkan ke manusia, kalau dia nggak perlu, nggak akan beli gitu. Nah, berarti kalau ada sel mikroba yang menghasilkan amilase, pasti ada tujuannya. Dia pasti butuh amilase itu. Nah, untuk apa? Kemungkinan besar untuk substrat, untuk dia bertahan hidup. Kita bayangkan, sel itu butuh energi, butuh makanan, ya, untuk menghasilkan energi, untuk dia berkembang biak. Nah, kalau makanannya cuma ada pati, dan sel itu punya kemampuan untuk mengolah pati, ya, maka sel tersebut akan menghasilkan enzim amilase yang dikeluarkan, yang ekstraseluler. Kenapa sifatnya nggak intraseluler? Karena pati itu besar. Ya, Gary kemarin masih ingat saya yakin. Satu molekul pati itu kurang lebih degree of polymerization-nya berapa, Gary? Berapa monomernya? Monomernya bisa ribuan, Bu. Bisa sampai 10⁻⁶, Bu, kalau yang amilopektin kalau nggak salah. Oke, kita bayangkan kalau monomernya ada 1 juta ya, 10⁻⁶. Bandingkan dengan ukuran sel bakteri, bisa masuk nggak? Nah, kan sel bakteri itu memasukkan materi dari luar ke dalam dengan mekanisme difusi atau transport aktif. Umumnya pori-pori bakteri, orang ukuran sel bakterinya aja mikron ya, maka yang bisa masuk ke dalam sel bakteri ukurannya juga harus kecil. Jadi sel senyawa yang ukurannya besar sekali sangat sulit untuk masuk ke dalam sel. Berarti apa? Logikanya molekul makanannya ini patinya harus dipecah dulu di luar baru bisa masuk ke dalam sel. Makanya dia jadi ekstraseluler. Ya. Nah, lalu hubungannya dengan crude enzim apa? Si mikroba ini nggak cuma menghasilkan satu jenis enzim. Dan di luar di lingkungan sel mikroba ini, ya biasanya di lab atau di industri kita kulturkan mikrobanya dalam bioreaktor, katakanlah bioreaktor yang paling sederhana ini Shake Plus atau Erlenmeyer ya. Erlenmeyer steril, ada kultur cair, ada medianya, lalu ada mikrobanya di sini. Berarti di larutannya pasti ada makanannya ya, ada pati, ada sumber nitrogen, lalu ada selnya. Lalu ini si amilasenya dikeluarkan dari dalam sel keluar, berarti akan terlarut dalam larutan ini. Nah, di larutan ini ada banyak sekali senyawa. Nah, berarti kalau kita mau membuat enzim amilase yang murni, kita harus memisahkan berbagai macam senyawa
termasuk sel yang ada dalam kultur ini, sehingga dapat yang amilase yang betul-betul amilase doang, nggak ada yang lain. Sementara kalau masih ada pengotornya, mungkin sedikit lebih pekat lah, itu kita sebut crude enzim. Jadi enzim yang masih dalam larutan bercampur dengan pengotor-pengotor yang lain. Nah, enzim murni berarti kita sudah dapat pengotor-pengotornya di sini, selnya sudah dipisahkan. Kalau ada enzim lain di larutan ini sudah dipisahkan juga. Ada garam-garam itu juga sudah dipisahkan ya, sehingga dapat enzim murni. Nah, tadi kembali ke industri gula yang menghidrolisis pati menjadi glukosa. Kira-kira kalau kalian sebagai bisnismennya yang punya usaha tersebut, ya, kita bayangkan gulanya akan kita makan nih. Akan pakai enzim murni atau crude enzim? Nah, ini kalau urusannya pati saya mau tanyanya Gary terus ah. Ger, gimana Ger? Mau pakai enzim yang mana? Kalau buat dikonsumsi manusia sih kayaknya pakai yang enzim murni ya Bu ya. Nah, kecenderungannya enzim yang dipakai adalah enzim dengan kemurnian yang cukup tinggi. Berarti kan harus dipisahkan ini. Nah, ini ya, jadi kelarutan ini merupakan salah satu tool, salah satu karakteristik yang bisa dimanfaatkan untuk memisahkan protein. Jadi kita bisa kondisikan, contohnya di sini, agar larutan tersebut ada pada pH tertentu. Kita kondisikan di sini PI-nya ya. Kita misalnya mau memisahkan protein yang ini PI-nya sekitar 3,5. Maka pada PI ini, protein yang ini mengendap. Kelarutannya paling rendah ya. Sementara protein yang lain, kelarutannya masih tinggi. Jadi protein yang lain masih terlarut, protein yang ini sudah mengendap. Jadi ini minimal sudah memisahkan protein yang ini dari protein yang lain. Nah, itu salah satu fungsi PI. Fungsi yang lain adalah dengan mengetahui total muatan dari asam amino, dan nanti kalau kita lihat belakangan ya juga total muatan dari protein, ini karakteristik ini juga kita bisa manfaatkan untuk pemisahan dengan metode yang lainnya. Contohnya apabila kita mau menggunakan kromatografi dengan ion exchange, ya. Nah, kromatografi dengan ion exchange, ya, nanti dulu ya. Ini main aja dulu nggak apa-apa. Iya, Mama masih ngajar sebentar. Udah, nanti lagi. Ya, Idris nonton. Nah, kromatografi ion exchange ini, ion exchange, pertukaran ion. Maka bagaimana prinsipnya? Umumnya kita letakkan dia dalam kolom. Ya. Di kolom ini kita kasih resin, apakah resin anion atau resin kation. Ya. Jadi, bentar dulu, masih sedikit lagi. Udah. Jadi nanti resin ini akan mengikat ion-ion yang ada dalam larutan yang dilewatkan ke kolom ion exchange ini. Nah, kita bisa mengatur si protein atau asam amino ini mau kita jadikan ion positif atau ion negatif, supaya dia bisa terikat pada resin ini. Sementara pengotor-pengotornya, karena muatannya tidak sama dengan asam amino atau protein yang mau kita pisahkan, dia akan lewat saja, tidak terikat pada resin-resin. Jadi ini adalah karakteristik yang menarik, yang bisa dieksplor, yang bisa digunakan untuk pemisahan dari asam amino atau protein. Jadi contohnya, ini yang ion exchange ini digunakan pada pemisahan MSG. MSG kan diproduksi oleh sel mikrobanya, MSG itu diproduksi oleh bakteri ya, yang banyak digunakan Brevibacterium glutamicum atau Corynebacterium glutamicum. Nah, itu menghasilkannya asam glutamat. Ya, si glutamat tadi yang kita bahas tadi. Nah, berarti ada PI-nya. Nah, kita bisa kondisikan pH-nya supaya dia terikat pada resin ion exchange ya. Jadi yang pengotornya lewat, baru digaramkan, dijadikan monosodium atau natrium glutamat.
baru selanjutnya dikristalisasi sehingga kalian lihat ya MSG yang dijual yang dicampurkan bersama bakso yang kalian makan gitu ya. Nah, itu contoh pemanfaatan karakteristik asam amino atau protein yang terkait dengan muatan dan PI. Ini slide terakhir barangkali. Nah, asam amino, kita baru belajar asam amino, belum masuk protein ya. Asam amino ini punya nilai jual, punya market yang tinggi. Ini datanya sudah cukup lama, tahun 2009. Tapi kita lihat marketnya tuh besar ya. Ini juta dolar gitu, berapa ratus juta dolar untuk pasar asam amino global. Nah, kita lihat pemanfaatan asam amino secara global ini paling besar untuk apa sih? Paling besar untuk beberapa aspek ini. Yang paling besar yang warna ungu ini adalah untuk flavor atau untuk perisah. Nah, bisa ditebak apa senyawanya ini? Aris barangkali? Asam amino yang berperan sebagai flavor ini? Flavoran? Glutamat, Bu. Betul, ini si petsin tadi ya, si MSG ini. Ini pasarnya sangat besar sekali. Terutama itu. Ya. Lalu ada juga sebagai yang cukup besar juga pasarnya adalah pakan ternak. Nah, pakan ternak ini contohnya apa? Banyak lisin, ya, metionin. Nah, tadi saya tanyakan apa asam amino yang mengandung S. Nah, itu kan metionin dan cysteine. Nah, itu banyak dipakai sebagai tambahan pakan ternak. Ya, jadi kita kalau pelihara ayam gitu, itu pakan ternaknya sering dicampur dengan metionin, dengan lisin. Jadi supaya ayam ini tercukupi kebutuhan sulfurnya ya. Jadi asam amino metionin, lisin ini merupakan asam amino esensial untuk ternak. Maka sering ditambahkan pada pakan ternak. Nah, ini mungkin kalian info sedikit ya, melenceng dari topik kita. Saat ini pemain besar asam amino di Indonesia dan juga di dunia global tuh nggak banyak. Kalau di Indonesia, kalian bisa tebak Ajinomoto gitu ya. Nah, itu rata-rata perusahaan Jepang dan Korea. Nah, untuk lisin, metionin itu ada namanya CJ, Ceelgedang ya. Ini kalian browsing silahkan. Ini anak perusahaannya Samsung ini. Ya, jadi mereka mainnya mulai dari HP, TV sampai pakan ternak. Dan kalau kalian browsing lagi, ternyata Samsung ini mainnya bukan sampai pakan ternaknya aja, tapi sampai ternak-ternaknya. Jadi dia punya banyak kandang ayam di Indonesia si Samsung ini. Jadi bisnisnya sampai ke peternakan ayam. Makanya beberapa hari yang lalu di koran kalau kalian baca gitu ya, peternak ayam nasional, peternak ayam skala kecil nih menjerit karena harga mereka nggak bisa bersaing dengan peternak-peternak besar seperti contohnya Samsung ini yang menguasai mulai dari pakannya, produksi metionin, lisin, sampai produk akhirnya, sampai ayamnya. Nah, ini kalian perlu berpikir bagaimana supaya kita bisa mandiri seperti ini. Dan yang lain, bukan hanya untuk perisa dan untuk pakan ternak, juga ada fungsi-fungsi spesialtis yang lain. Nah, jadi tetap cysteine itu masih ada pasarnya gitu ya. Asam amino yang lain ya seperti contohnya asam aspartat. Nah, itu kan bisa untuk produksi aspartam, bisa untuk produksi gula. Jadi asam amino ini diproduksi secara besar. Ya. Oke, ini contoh sebaran market asam amino di dunia dan kuliah hari ini kurang lebih sampai sini saja. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Ya, silahkan Gary. Mau tanya Bu, tadi Ibu ada sempat sebut tentang asam amino esensial. Saya pengen tahu Bu, bedanya asam amino esensial sama non esensial itu apa? Terus kenapa harus dipisahin kayak gitu? Yang pertama. Terus yang kedua tadi itu ada yang apa Bu? Selenocysteine. Ya, selenocysteine. Pengen tanya itu ada di dalam
tubuh manusia nggak Bu? Soalnya kan itu kalau saya lihat di basis data PubChem itu katanya dia tuh menyebabkan causes damage to organs through prolonged or repeated exposure gitu. Pertama, yang kedua, kenyataannya ada ya, sel itu ada yang selenocysteine itu ada. Apakah adanya itu memang dengan tujuan sesuatu atau adanya itu karena tidak sengaja ya, karena struktur sulfur yang sangat mirip dengan cysteine, itu saya tidak tahu, saya belum mengkaji lanjut ya. Dan kembali, apakah kalau ada dan dibutuhkan jumlahnya hanya sedikit ya, karena kan ini tidak umum ya, yang banyak digunakan itu memang cysteine. Dan kalau kebanyakan bisa jadi kalau kebanyakan justru jadi menimbulkan masalah. Ya, tapi ada. Nah, mungkin dibutuhkan tapi jumlahnya sangat sedikit. Nah, silahkan di browsing ya kalau tertarik. Nah, tadi sebelumnya loh, saya jadi lupa. Tadi sebelumnya yang esensial dan non-esensial. Esensial. Nah, yang esensial itu definisinya sebetulnya adalah yang dibutuhkan tapi tidak bisa diproduksi oleh sel secara mencukupi. Ya, jadi ini secara mencukupinya tolong di-highlight. Jadi mungkin sel sebetulnya punya kapasitas untuk memproduksi atau self-supply dari senyawa tersebut. Nah, tapi masalahnya tidak mencukupi, tidak cukup. Karena dia tidak bisa memproduksi secara mencukupi, maka perlu ditambahkan dari luar. Ya, jadi kalau kembali ke kita, gitu ya, kita kadang-kadang perlu tambahan vitamin apa. Nah, itu karena kemungkinan kita tidak bisa memproduksi untuk jumlah yang dibutuhkan. Jadi kita memproduksinya mungkin hanya sedikit sekali gitu. Jadi intinya itu. Ya, jadi itu untuk pakan ternak. Tadi kita bicara pakan ternak ya. Tentu saja kalau skala komersil pinginnya tumbuhnya ayam atau hewan yang lain, tentu pinginnya kan tumbuhnya cepat gitu ya. Orang-orang tuh entahlah ya kenapa ya, jadi pinginnya selalu cepat, ekonomis. Nah, ujung-ujungnya mungkin kalau secara alami bisa, tapi ayamnya kurus-kurus gitu ya. Nah, tumbuhnya lambat banget, cuman bisa dipotong setelah 1 tahun, mungkin kayak gitu. Nah, untuk mempercepat itu, maka ini jadi dibutuhkan tambahan bahan yang lain. Nah, di situ maka kalau peternak ayam rasanya akan sangat familiar dengan methionine, dengan lisin, itu adalah bahan-bahan yang umumnya ditambahkan ke dalam pakan ayam ya, karena sifatnya adalah asam amino esensial tadi. Untuk kita ada yang esensial, ya ada juga. Dan bukan hanya asam amino ya, nanti kita akan ketemu lagi dengan zat-zat yang potensial itu di lemak, ya, di protein, itu ada yang potensial tadi asam amino yang perlu ditambahkan lah ya, pokoknya jadi dibutuhkan tapi kita tidak bisa memproduksi secara mencukupi. Ya, mungkin itu ya, waktunya sudah habis. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan, kita akan lanjutkan dengan polimerisasi ya, dengan protein, lalu dengan berbagai karakteristik struktur protein, ada struktur primer, sekunder, tersier, fungsinya dan lain-lain. Nah, jangan lupa mulai pilih ya apa yang ingin kalian tuliskan dalam tugas ini. Kalian book senyawanya dan daftarkan ke Suha agar tidak double dengan yang lain. Saya mohon maaf, saya belum bisa memberi penilaian singkat atau masukan tentang tugas pertama kalian karena saya masih belum bisa mendownload secara keseluruhan ya. Biasanya bisa, tapi saya coba lagi tadi malam sampai tadi pagi ternyata belum bisa. Jadi saya tunda, semoga minggu depan sudah bisa memberikan masukan. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi insya Allah pekan depan. Sehat selalu. Terima kasih.